Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Nah, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Nah, yaitu materi inovasi pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini ditargetkan untuk mahasiswa semester 3 program studi teknologi pendidikan. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah mampu menjelaskan tahapan munculnya inovasi dengan tepat. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan karakteristik dari inovasi dengan tepat. Yang ketiga, mampu menjelaskan tipe keputusan terhadap inovasi dengan tepat. Dan yang keempat, mampu memberikan contoh inovasi di bidang pembelajaran, media, serta teknologi kinerja. Nah, berikut ini adalah chapter-chapter atau subbab yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama itu kita akan membahas tahap munculnya inovasi, lalu yang kedua kita akan membahas karakteristik dari inovasi, dan yang ketiga kita akan membahas tipe keputusan inovasi, dan yang terakhir kita akan membahas contoh-contoh nih inovasi di bidang pembelajaran, media, serta teknologi kinerja. Oke, yang pertama kita masuk kepada subbab pertama, yaitu tahap munculnya inovasi. Nah, tahap yang pertama muncul inovasi itu adalah pengenalan masalah atau kebutuhan. Jadi dapat diartikan sebagai tahap awal ya teman-teman dalam proses difusi inovasi di mana seseorang atau kelompok menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan atau dipenuhi dengan menggunakan inovasi baru. Nah, misalnya itu kita itu mengenali masalah atau kebutuhan yang ada pada guru dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, dari permasalahan tersebut nantinya mungkin akan timbul ide dan akhirnya timbul suatu inovasi yang bisa menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan tersebut. Oke, lalu masuk yang kedua yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, jadi pada tahap kedua ini itu melakukan tahap penelitian atau riset untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, riset ini dibagi menjadi dua, yaitu riset dasar dan riset aplikatif. Nah, riset dasar itu adalah riset yang merupakan investigasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak memiliki tujuan khusus bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah. Sementara itu, riset aplikatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menerapkan, menguji, serta mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah yang praktis. Nah, tahap yang ketiga adalah pengembangan. Nah, pada tahap ini itu di mana kita itu mulai menempatkan ide, gagasan, atau praktik baru untuk dikembangkan pada suatu bentuk. Nah, contohnya ini misalkan menempatkan ide atau praktik baru untuk dikembangkan dalam bentuk e-learning, yang dimana e-learningnya nanti ini bisa membantu permasalahan yang ada atau yang ada pada guru tadi pada saat dia membutuhkan pembelajaran jarak jauh. Nah, e-learning ini bisa menjadi solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu teman-teman contohnya. Nah, lalu tahap yang keempat ada komersialisasi. Nah, jadi pada tahap itu di mana suatu produk ya atau ide dikemas itu sudah dibentuk dalam suatu hal atau dipasarkan dan sudah didistribusikan. Nah, contohnya itu adalah untuk inovasi yang sudah dibentuk, misalkan tadi contohnya kita ambil e-learning, itu kita bisa mengiklankan ya atau dipasarkan tembok-tembok iklan agar target dari inovasi tersebut itu bisa tersampaikan gitu, bisa tercapai gitu. Dan masyarakat pun juga akhirnya tahu dan juga dapat mengetahui adanya suatu inovasi tersebut. Jadi kenapa komersialisasi ini penting? Karena setelah ide kita buat dan sudah inovasi tersebut ingin kita pasarkan gitulah. Nah, itu kita perlu adanya marketing lah atau komersial ya. Jadi kita iklankan agar inovasi atau ide kita tersebut bisa diterapkan sesuai dengan target yang ingin dituju gitu teman-teman. Lalu tahap kelima yaitu difusi dan adopsi.
Nah, pada tahap ini produk inovasi telah sampai nih. Tadi kan sebelumnya teman belum sampai, nah sekarang ini telah sampai di pasaran. Masyarakat telah mengenal produk tersebut dan mulai menentukan pilihannya untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi nih dari inovasi tersebut gitu. Nah, contohnya ini adalah misalkan inovasi e-learning telah hadir di masyarakat dan dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, contoh di sini ada VR ya. Dan mereka sudah dapat memilih gitu, ingin mengadopsinya ataupun sebaliknya, tidak ingin mengadopsi inovasi tersebut. Nah, itu pilihan. Dan kita juga tidak bisa memaksa gitu ya. Nah, yang keenam adalah konsekuensi. Nah, tahap ini dapat diketahui apakah produk inovasi atau kebutuhan yang diidentifikasi pada awal pengembangan inovasi sudah terjawab atau tidak. Nah, biasanya akan timbul nih pro kontra terhadap produk inovasi yang telah diterapkan tersebut. Nah, misalkan produk e-learning ya, kita ambil contoh e-learning lagi nih, bisa saja mendapatkan respon positif ataupun respon negatif karena inovasi ini bergantung pada masyarakat yang merasakan adakah manfaat dari inovasi tersebut atau tidak. Jadi tergantung bagaimana target ini tuh memanfaatkan produk yang kita kembangkan itu. Kalau misalkan menurut dia mungkin ada manfaatnya, oke ya, mungkin bisa dipakai dengan baik oleh mereka. Cuman kalau misalkan menurut mereka itu tidak ada manfaat dengan adanya produk baru ini atau sebuah inovasi ini, ya mungkin mereka tidak akan memakai produk tersebut atau inovasi tersebut karena menurut mereka ya tidak ada gunanya mereka menggunakan itu. Jadi makanya disinilah timbul sebuah pro kontra gitu ya teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke sebab kedua ya teman-teman. Yaitu di sini kita akan membahas karakteristik dari inovasi. Nah, yang pertama itu karakteristik dari inovasi adalah keunggulan relatif ya teman-teman. Jadi sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul daripada yang pernah ada. Nah, contohnya yang kedua adalah kendaraan tenaga listrik dianggap memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan kendaraan bermesin bakar atau BBM ya, konvensional karena lebih ramah lingkungan. Gitu tuh contohnya. Lalu, karakteristik yang kedua itu kompatibilitas. Jadi inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Nah, contohnya misalkan kita ambil kendaraan bertenaga listrik gitu, sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang semakin peduli terhadap lingkungan dan mencari alternatif yang lebih berkelanjutan dalam transportasi. Jadi ini bisa juga dalam banyak hal ya teman-teman. Misalkan ya kenapa kita mengadopsi inovasi tersebut ya karena mungkin memang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam lingkungan kita, masyarakat gitu ya, ataupun ya sesuai juga dengan nilai-nilai yang ada di pada masyarakat gitu dan tidak melenceng gitu teman-teman, dan juga memberikan dampak positif kepada para masyarakat gitu, teman-teman. Nah, karakteristik yang ketiga adalah triabilitas. Nah, jadi individu itu juga bisa gitu mencoba suatu inovasi sebelum mengadopsi sepenuhnya. Nah, contohnya itu misalkan kita tuh dapat mencoba kendaraan listrik gitu sebelum kita tuh mengadopsi sepenuhnya. Nah, hal itu bisa kita lakukan melalui pengalaman test drive atau menyewa kendaraan tersebut untuk periode tertentu gitu. Jadi sebelum kita mengadopsi, ada baiknya kita mungkin bisa mencoba dulu nih, apakah kayaknya inovasi ini cocok apa enggak nih sama kebutuhan kita atau sama urgensi kita menggunakan inovasi tersebut. Kalau misalkan memang cocok ya mungkin bisa kita gunakan keberlanjutan gitu, teman-teman. Lalu yang keempat adalah kompleksitas. Nah, adanya tingkat kompleksitas atau kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi. Nah, itu juga termasuk karakteristik dari inovasi ya teman-teman. Nah, contohnya itu misalkan dalam kita menggunakan kendaraan listrik relatif mudah untuk konsumen akhir. Nah, tetapi ada kompleksitas dalam hal infrastruktur pengisian daya yang memerlukan penyediaan dalam fasilitas pengisian daya yang cukup. Nah, jadi terkadang ketika ada sebuah inovasi atau produk baru, nah kita tuh yang sebagai hal kita yang mungkin mencoba hal baru tersebut itu mungkin menemukan kendala dalam penggunaan produk atau inovasi tersebut nih, karena itu merupakan hal yang baru. Jadi disitulah mungkin akan terjadi trial and error yang dimana mungkin selanjutnya dari masalah tersebut akan terus dikembangkan agar masalah tersebut bisa diminimalisirkan.
Lalu yang kelima adalah observabilitas. Nah, derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat orang lain membuat inovasi tersebut semakin mudah untuk diadopsi. Nah, contohnya misalkan keberhasilan penggunaan kendaraan listrik dapat diamati dan dirasakan oleh orang lain melalui pengurangan polusi udara serta suara yang tidak bising karena mengurangi emisi bahan bakar ya, serta peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Nah, jadi karakteristik inovasi yang observabilitas ini itu dapat kita lihat apabila masyarakat itu sudah mulai tidak asing lah dengan inovasi tersebut karena sudah banyak digunakan. Akhirnya juga inovasi tersebut nantinya akan bisa diterapkan secara luas, expand, bisa menyebar luas gitu. Oke teman-teman. Oke, lanjut ke subbab yang ketiga. Jadi kita akan bahas dari tipe keputusan inovasi, teman-teman. Nah, yang pertama itulah inovasi opsional. Nah, pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Itu ya, contohnya itu misalkan ya, contohnya aplikasi Gojek ya teman-teman. Ojek online sudah marak gitu ya, tetapi seseorang tetap memilih menggunakan ojek pangkalan biasa. Nah, orang ini tuh dapat memilih karena itu keputusan dia sendiri gitu, dan mungkin ya memang tidak ada masalahnya juga gitu. Mungkin dia lebih senang menggunakan ojek pangkalan dibanding ojek online, ya silahkan. Mungkin dia sudah kenal dengan orang yang ada di ojek pangkalan tersebut, ya silahkan, selama tidak merugikan gitu. Nah, itu termasuk kepada keputusan inovasi opsional yang dimana berdasarkan pada keinginan dari individu tersebut dalam mengadopsi inovasi tersebut. Itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah inovasi kolektif. Nah, pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Nah, bedanya dengan yang tadi opsional itu adalah keputusan individu, sementara kolektif ini, inovasi kolektif ini itu kita ingin membutuhkan inovasi itu dimusyawarahkan gitu. Jadi dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama gitu, atau dengan anggota sistem sosial gitu. Nah, contohnya itu misalkan kesepakatan semua warga sekolah gitu ya, di dalam sekolah nih kita lingkupnya, untuk tidak menggunakan plastik di sekolah. Nah, maka semua orang harus ikut nih mengikuti hasil keputusan bersama itu. Jadi semua akhirnya setelah musyawarah atau rebuk bersama itu, akhirnya kita menemukan bahwa ya bahwa plastik itu tidak boleh lagi digunakan di sekolah. Ya akhirnya semuanya harus ikut, mau staf-stafnya, siswa, guru, dan semuanya juga harus menuruti peraturan tersebut atau inovasi tersebut gitu. Nah, lalu ada yang ketiga ya, inovasi otoritas. Nah, inovasi otoritas ini adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan. Nah, ini biasanya tuh di negara gitu ya teman-teman, atau misalkan dalam sebuah kantor, atasan atau bos itu memiliki wewenang dia untuk mengatur bawah-bawahannya untuk mengikuti sesuai dengan apa yang dia katakan gitu. Nah, contohnya ini misalkan gitu, seorang pemimpin di sebuah kantor memutuskan untuk semua orang di kantor ini harus absen melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh pihak kantor. Jika tidak, mungkin akan kena sanksi atau kena apa gitu ya, ada akibatnya. Nah, maka dari itu semua orang di perusahaan tersebut harus mengikuti perintah pemimpin tersebut gitu. Karena mungkin apabila tidak menggunakan inovasi yang telah diperintahkan oleh bos tersebut, mungkin akan terjadi kerugian atau penyebab-penyebab lainnya lah, mungkin efisiensi waktu dan sebagainya yang bisa mempengaruhi terhadap kantor tersebut atau perusahaan tersebut, teman-teman. Lalu yang keempat adalah inovasi kontingensi. Nah, pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Nah, contohnya itu ya misalkan di sebuah sekolah, lagi nih kita ambil sebuah sekolah ya, yang enteng-enteng, seorang guru tidak mungkin secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh
kepala sekolah untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Nah, lalu yang terakhir itu adalah contoh inovasi di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu adalah contoh inovasi di bidang pembelajaran, teman-teman. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis teknologi atau e-learning. Nah, ini juga termasuk contoh inovasi ya dalam bidang pembelajaran atau pendidikan ya, karena contohnya kita ambil kasus pada saat COVID kemarin yang dimana kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka, tidak boleh kontak fisik dengan manusia lainnya karena mungkin itu bisa menyebabkan penyebaran virus yang semakin luas terhadap para manusia gitu. Makanya itu muncullah e-learning. Mungkin e-learning udah lama ya, tapi mungkin di sini dimulai diseriuskan kembali ya, di mana penggunaan e-learning ini yang ternyata efektif ketika diterapkan gitu. Jadi mereka seperti halnya sama seperti pembelajaran di tatap muka, tetapi ini bisa dilakukan di rumah masing-masing gitu. Guru juga mungkin atau dosen bisa memantau siswa secara langsung bagaimana peningkatan pembelajaran dari siswa tersebut gitu. Jadi tanpa harus tatap muka. Nah, itu masuk inovasi dalam bidang pembelajaran. Lalu pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif nih atau collaborative learning. Nah, pembelajaran kolaboratif adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerjasama secara aktif dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, jadi ini termasuk juga inovasi ya, karena mungkin yang tadinya kita belajar itu teacher center yang dimana kita hanya melihat guru atau dosen saja bengong aja. Nah, dengan collaborative learning ini kita lebih fokus pada student center. Jadi semua itu siswa itu berdiskusi, menumbuhkan ilmu-ilmu mereka dari hasil diskusi tersebut, saling mengeluarkan ide, critical thinking juga terbangun di situ. Nah, itu juga termasuk dalam inovasi dalam bidang pembelajaran, teman-teman. Nah, selanjutnya contoh inovasi di bidang media. Ya, media juga udah marak ya kita lihat sekarang ya teman-teman. Ya, perkembangan teknologi, ya revolusi terus berkembang ya. Contohnya misalkan ada AR, realitas augmented reality ya teman-teman. Nah, ini biasanya ini juga termasuk ke dalam inovasi ya teman-teman, karena mungkin ini tuh ditujukan untuk pembelajaran memang untuk butuh gambaran langsung gitu terkait atau butuh bentuk atau objek langsung gitu tanpa kita harus menemukan atau membuat objek tersebut. Nah, objek tersebut bisa dibuat di dalam AR atau augmented reality ini gitu. Jadi tinggal scan pakai HP aja nongol tuh. Misalkan kayak Apple apa gitu. Lalu yang kedua adalah VR. Nah, ini juga sama. Cuman kalau VR ini itu mungkin lebih ke sebuah tempat atau daerah gitu. Misalnya kita ingin melihat suatu hal yang luas. Jadi tinggal taruh di mata. Dengan alat VR itu, kita masukkan HP atau apa, bisa digunakan. Nah, ini juga sama untuk menggambarkan hal-hal yang memang tidak bisa kita gapai, tapi kita butuh untuk pembelajaran nih, bisa dikemas dalam VR. Contohnya misalkan ya, simulasi perang dunia gitu. Nah, kita bisa mungkin kemas VR ini dengan daerah perang, jadi kita bisa merasakan gitu ya, langsung seperti apa kondisi perang gitu. Nah, ini bisa dengan VR. Nah, VR sama AR ini biasanya ditujukan untuk anak-anak yang ibaratnya jenjangnya itu SD atau SMP ya teman-teman, karena ya mereka itu butuh mungkin penggambaran langsung. Sebenarnya kalau misalkan untuk SMA itu sepertinya tidak relevan menggunakan AR atau VR karena mereka butuh pemikiran yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir adalah media sosial untuk tujuan khusus. Nah, ini juga media sosial juga bisa menjadikan kita untuk pembelajaran bagaimana kita menyikapi media sosial tersebut ya teman-teman. Kadang ada isi-isi dari media sosial itu yang memberikan kebaikan buat kita, memberikan ilmu buat kita, tapi ada juga yang mungkin yang memberikan kita hal-hal buruk yang membuat mindset kita tuh menjadi berubah gitu. Dan berubahnya bukan untuk hal baik, tapi untuk hal yang melenceng gitu. Nah, jadi bagaimana kita mencikapi penggunaan dari media sosial tersebut gitu, teman-teman. Nah, juga ada contoh inovasi di bidang teknologi kinerja. Nah, jadi yang pertama itu misalkan kolaborasi virtual dan alat komunikasi. Nah, ini pembelajaran kolaboratif visual dan komunikasi itu juga merupakan metode pembelajaran ya teman-teman. Seperti kolaboratif, cuman ini agak beda. Jadi di mana siswa bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk membangun pemahaman bersama melalui penggunaan elemen visual dan komunikasi yang efektif. Nah, dengan kolaboratif tadi di sini itu ditambahkan unsur-unsur visual dengan menggunakan media-media yang lebih bagus gitu, misalkan dengan penggunaan presentasi, mind mapping,
lalu infografis atau konsep gitu dengan visual. Jadi bisa meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang sedang dibahas gitu teman-teman. Lalu yang kedua, pengembangan aplikasi khusus atau custom application development. Nah, biasanya ini itu digunakan di perusahaan-perusahaan gitu ya, atau juga misalkan instansi-instansi yang memang mereka membutuhkan sebuah pelatihan untuk meningkatkan kinerja bagi para karyawan atau staff-staffnya. Biasanya ada juga yang menggunakan sebuah aplikasi pembelajaran ya teman-teman. Bisa selain Moodle, bisa juga dia menggunakan aplikasi. Nah, itu juga termasuk inovasi karena memudahkan para teaching atau para mentor untuk memantau kegiatan belajar dari para karyawan gitu. Dan juga karyawan bisa belajar fleksibel tanpa harus pertemuan langsung, teman-teman. Nah, setelah tadi kita membahas ya, ada 4 subbab atau 4 chapter dari materi inovasi pembelajaran ini. Sekarang saatnya untuk mengetes kemampuan kalian setelah mempelajari video pembelajaran ini. Dan kita adakan kuis dengan soal pilihan ganda ya teman-teman. Nah, soal pertama itu, berikut ini yang bukan termasuk karakteristik inovasi menurut Roger adalah, tuh apa teman-teman jawabannya? Mungkin bisa saya kasih waktu sekitar 5 detik atau 10 detik lah ya. Ya, sudah ketemu jawabannya? Kita kunci, kita buka jawabannya ya teman-teman. Nah, jawabannya itu adalah C ya, yaitu kecanggihan teknologi ya teman-teman. Bukan termasuk ke dalam 5 karakteristik inovasi. Jadi yang termasuk 5 itu adalah keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observabilitas. Oke teman-teman, masih ada tuh soal lagi, tenang aja. Nah, soal 2. Saya akan bacakan tahapan inovasi di mana ide dikembangkan nih. Tahap inovasi di mana ide dikembangkan ya teman. Menjadi bentuk konkret disebut. Nah, 5-10 detik. Jawabannya adalah B, yaitu pengembangan. Jawabannya adalah pengembangan. Pengembangan adalah tahap ketika ide dikonversi menjadi bentuk nyata. Jadi ini adalah tahap pengembangan ya teman-teman, yaitu development. Oke. Ada referensi dari video pembelajaran ini ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, mungkin segitu saja pembelajaran kali ini ya, melalui video pembelajaran terkait dengan inovasi pembelajaran. Tadi ada 4 tahap ya, atau 4 chapter subbab itu yang ada di dalam materi ini, yaitu materi inovasi pembelajaran. Yang mungkin semoga ilmu yang ada di video pembelajaran ini bisa berguna buat kalian di kemudian hari, atau mungkin bisa menjadi juga referensi video pembelajaran ini untuk mungkin pembelajaran-pembelajaran lainnya bagi teman-teman semua. Yang mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini adalah pengembang dari video pembelajaran ini, yaitu Levido Firnanda, yaitu saya sendiri sebagai pengisi suara di video pembelajaran ini. Ya teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran ini. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.